Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke video terkait BUMN. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tahapan mendaftar, kemudian rekomendasi yang bisa untuk semua jurusan, kemudian saya sudah melihatkan bahwa dari pendidikan juga bisa daftar di BUMN yang menuliskan backgroundnya semua jurusan. Video kali ini saya ingin membahas terkait core value. Jadi, kalau misalnya kita sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi di tanggal 9 Mei sampai 11 Mei nanti pengumumannya, kita akan melakukan tes yang tahap 2, itu tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Jadi mungkin pertanyaannya terkait core value itu seperti apa, yaitu di tanggal 17 Mei sampai 27 Mei. Jadi lebih kurang kita punya persiapan 1 bulan untuk mempersiapkan tes di tahap kedua. Lolos atau tidaknya, ya kita tidak tahu, tapi lebih baik menyiapkan daripada hanya berdiam diri. Oke, jadi untuk core value itu sebenarnya filenya bisa diunduh melalui Google aja, klik aja core value BUMN. Jadi memang saya tidak memberikan link karena bisa diambil. Oke, jadi dari sini udah bisa di-download ya. Core value BUMN-nya sudah bisa diunduh di sini, nanti dibuka. Oke, kita punya surat edaran nomor sekian nih bisa dibaca tentang nilai-nilai utama core value sumber daya manusia badan usaha milik negara. Jadi kita bisa tahu core value-nya seperti apa yang digaungin dengan singkatan dari akhlak. Nah, jadi biar lebih enak ini kan tulisannya seperti dekat-dekat kalau saya lihat ya. Saya sudah buat ke dalam bentuk PowerPoint, akan saya bacakan melalui PowerPoint. Nah, di sini. Jadi berdasarkan surat edaran tadi, kita akan tahu core value dari BUMN itu apa aja. Nah, jadi nilai-nilai utamanya itu disingkat dengan nama akhlak. Jadi singkatannya akhlak, A-nya amanah, yang pertama amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita lihat deskripsi masing-masing dari nilai-nilai utama ini. Untuk amanah, definisinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, panduan perilakunya seperti apa? Memenuhi janji dan komitmen, itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, bisa jadi sih soalnya tidak akan maksudnya panduan perilaku seperti apa? A, memenuhi janji komitmen, B, bla 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 bla, C, bla 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 bla. Nah, kalau kita berkaca kepada tes-tes yang biasanya ada, biasanya akan ada bentuk seperti studi kasus, ya. Studi kasus mungkin nanti akan dipertanyakan ini bentuk dari nilai akhlak yang apa, amanahkah atau kolaboratifkah, seperti itu. Makanya kita harus paham, oh kalau amanah ini artinya kita megang teguh kepercayaan. Kalau kita memenuhi janji berarti kita bisa dipercaya, komitmen, kita bertanggung jawab atas tugas kita, kemudian kita berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Oke, jadi itu harus kita resapi makna dari amanah tersebut, bukan hanya kita menghafal. Kemudian, untuk kompeten, kompeten itu definisinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kita ada keinginan untuk terus belajar dan kita mengembangkan kemampuan diri kita. Panduan perilakunya seperti apa? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, bisa aja studi kasusnya mungkin nanti seperti datangnya teknologi baru. Apa yang bisa jadi soalnya mungkin ya, saya juga belum pernah menghadapi soal core value, tapi bisa aja kalau soalnya studi kasus, itu seperti soal-soal yang kalau kita di CPNS ya, itu misalnya soal-soal tentang tes, kan ada TIU, ada TKP ya, tes karakteristik pribadi. Nah, misalnya kalau kita dihadapkan oleh suatu perubahan, yaitu seperti saat ini misalnya, kita dari yang biasanya offline harus jadi online. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Nah, kita ingin meningkatkan kompetisi diri kita nih untuk menjawab tantangan. Kita tertantang untuk maju bagaimana cara kita menggunakan Zoom, bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom, berarti kita sudah masuk ke nilai kompeten. Kita ingin menjadi orang yang berkompeten, walaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi. Membantu orang lain belajar, nah misalnya seperti mungkin kita punya pengalaman yang lebih banyak dalam bidang IT,
Ada teman kita yang mungkin IT-nya kurang. Nah, bisa jadi kalau kita membantu, kita sudah termasuk ke dalam kategori berkompeten. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, jadi kalau misalnya kita diberi tugas, tidak hanya asal-asalnya yang penting tugasnya jadi, tidak. Tapi kita ingin tugas ini benar-benar hasil maksimal yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Panduan perilakunya. Kemudian harmonis. Nah, saling peduli dan menghargai perbedaan. Karena kita ingin sesuatu itu tidak ada yang terpecah belah. Panduan perilakunya seperti apa? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Misalnya bisa aja kalau di kasusnya seseorang itu lulusan dari magister misalnya ataupun dia seorang doktor. Nah, ada rekan kerjanya yang hanya lulusan sarjana misalnya ataupun mungkin hanya lulusan SMA, tapi dia mempunyai pendapat yang sebenarnya bagus. Nah, pendapatnya itu masuk akal karena siapapun bisa memberikan ide. Nah, kalau misalnya yang dokter itu bisa menghargai ide dari orang tersebut, berarti dia sudah masuk ke harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian, suka menolong orang lain. Nah, ini agak-agak mirip ya, antara kompeten membantu orang lain belajar sama suka menolong orang lain. Nah, kalau membantu orang lain belajar itu lebih ke misalnya dia kurang paham dengan suatu kondisi pekerjaan ataupun misalnya ada yang sulit dalam dia memahami sesuatu kegiatan ataupun misalnya dia sedang belajar apa, kita bantu. Nah, itu bantu orang lain belajar untuk berkembang. Kalau ini yang harmonis suka menolong orang lain itu bisa dalam artian bantu yang lain, bukan hanya ke pekerjaan, tapi bisa aja menolong misalnya kondisinya keluarganya sedang meninggal ataupun ada yang sedang sakit kita tolong. Nah, ini harmonis jadi yang muncul. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu misalnya kita buat ya mengurangi julid ataupun kita tidak ada mengurus atau ikut campur urusan orang lain, itu termasuk kita bangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kita harus memahami makna, bukan hanya menghafal. Loyal. Nah, loyal ini apa? Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya seperti apa? Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Jadi misalnya mungkin teman-teman tahulah sedikit baiknya tentang orang tersebut ataupun ada hal-hal buruk yang teman-teman tahu dari rekan kerja, itu lebih baik tidak dibicarakan kepada rekan kerja yang lain. Nah, jika teman-teman ingin dia berubah menjadi lebih baik, sebaiknya langsung ngomong ke orang tersebut, tidak ngomong ke yang lain. Misalnya nih, teman-teman merasa sifatnya ini nanti akan menghancurkan atau mengacau struktur pekerjaan. Nah, jangan dibahas ke orang lain, tapi bahaslah kepada si karyawan tersebut. Kita menjaga nama baik sesama karyawan. Kemudian rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin melebihi dari pekerjaan kita, tapi memang itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Nah, kita rela berkorban dengan waktu kita mungkin weekend kita harus terambil beberapa hari gitu ya. Ya nggak apa-apa selama bukan setiap hari ya, maksudnya pada saat kita punya satu tujuan goal sesuatu terus kita ambil waktu kita waktu kita weekend untuk goal tersebut, ya tidak masalah, artinya kita rela berkorban. Kemudian tapi kalau saya sih lebih ke realistis juga, kalau misalnya harus tiap weekend sampai kita pensiun ya nggak mungkin juga karena kita punya waktu untuk keluarga. Jadi sebenarnya seperti soal-soal TKP, kalau misalnya di CPNS itu kita harus memikirkan sesuatu yang baik tapi realistis. Jadi tidak hanya baik saja tapi kayak nggak mungkin banget sih terjadi. Misalnya kalau kita dalam kondisi tertentu kita paksakan itu terjadi malah nantinya akan fatal ke kita padahal itu sebenarnya kita lihat sangat baik gitu. Nah, itu juga tidak akan menghasilkan nilai yang tinggi. Bisa aja kalau bisa di TKP nilainya cuma 4 atau 3. Nah, yang 5 itu adalah sesuatu yang baik dan realistis yang mungkin bisa kita laksanakan. Oke, kemudian yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Nah, misalnya kan ada yang bilang, tapi kita harus ikuti semua kata pimpinan, misalnya menganggap itu baik dan tepat. Nah, tapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang mana kita tidak masalah berseberangan dengan pimpinan selama yang kita sampaikan itu tidak merusak hubungan. Misalnya patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Misal pimpinan kita ngajak korupsi,
Ya nggak mungkin kan kita misalnya ikut patuh gitu, berarti kalau misalnya itu kita bertentangan dengan hukum. Nah, kalau pimpinan korupsi ya kita punya kewajiban untuk mengingatkannya atau kewajiban untuk menolak hal tersebut, seperti itu. Oke, kemudian adaptif. Adaptif terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Misalnya panduannya, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Bertindak proaktif. Nah, jadi adaptif ini sebenarnya saya lihat ya, ini agak dekat-dekat dengan kompeten. Karena dia meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kita lihat di sini, yang ini cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya kompeten, ketika kita sudah tahu ini ada perubahan misalnya dari online sama offline. Nah, kita udah mulai tuh belajar gimana sih cara gunakan Zoom, gimana sih cara gunakan Google Meet, gimana sih cara gunakan Google Classroom, dan lain sebagainya. Kita mulai belajar, cepat menyesuaikan diri, artinya kita langsung tanggap. Oh iya, ini ada perubahan nih, saya harus belajar. Nah, dia udah tahu dia harus belajar, itu dia sudah adaptif. Dia melakukan pembelajaran tersebut, berarti dia kompeten. Setelah dia berhasil, misalnya nih, saya belum pernah pakai Zoom, saya belum pernah pakai Google Meet, terus saya tahu nih, oh sekarang udah zamannya online, berarti saya harus nih belajar bagaimana cara pembelajaran online, bagaimana cara rapat online, saya harus belajar nih, saya harus bisa. Nah, itu berarti sudah berusaha untuk adaptif. Nah, ketika saya mempelajari dan lain sebagainya, kemudian saya berhasil menggunakan Zoom, berhasil menggunakan Google Meet, artinya saya sudah kompeten. Seperti itu. Jadi ya agak klis-klis dikit lah. Ini pendapat saya ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, silakan disampaikan di kolom komentar, sehingga kita bisa saling belajar. Kemudian, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya nih, saya waktu menggunakan Zoom pertama kali itu nggak ngerti pakai apa namanya annotate ya, pakai yang misalnya kita mau baca catatan. Nah, kalaupun pakai catatan saya cuma pakainya warna hitam aja, jadi kalau misalnya saya ngajar jadi tidak menarik karena orang lihatnya cuma warna hitam. Nah, di situ saya melakukan perbaikan nih. Oh, kalau misalnya saya ngajar nih bagusnya ada warna merahnya, ada warna birunya, apalagi terkait dengan matematika supaya ada catatan-catatan penting yang kalau dilihat sama anak-anak itu menarik seperti itu. Jadi ada perbaikan adaptif. Bertindak proaktif, ada sesuatu kita aktif. Oh, nanti ada kegiatan di sini untuk perkembangan diri, kita aktif. Ada pembukaan beasiswa ini, ambil. Itu tanya kita sudah bertindak proaktif. Oke, lanjut kolaboratif. Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis. Nah, panduan perilakunya seperti apa? Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi tidak ada yang kita asingkan, tidak ada yang kita kucilkan, tidak ada yang kita biarkan dia kerja sendiri misalnya. Jadi kita berikan semuanya kesempatan untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, misalnya nih perusahaan A dengan perusahaan B bekerja sama karena ingin menghasilkan sesuatu yang lebih, itu malah bagus, itu berarti kolaboratif. Ataupun antara rekan kerja misalnya dari divisi lain, divisi A ke divisi B, berarti kan artinya divisi A sama divisi B itu tidak mungkin saling lepas karena dalam satu perusahaan pasti saling menguatkan sehingga bisa menghasilkan nilai yang lebih. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, misalnya ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan sumber daya apa gitu ya, misalnya teknologinya untuk tujuan bersama. Intinya kita melakukan kolaboratif dengan rekan kerja. Oke, tadi sudah akhlak ya, berarti ini udah terakhir ya. Oke, ini udah terakhir kolaboratif. Tadi yang pertama adalah amanah, yang kedua kompeten, yang ketiga akhlak harmonis ya, yang K-nya L-nya itu loyal, kemudian A1-nya lagi itu adaptif, yang terakhir adalah kolaboratif. Saya sambil menghafal nih berarti ya, akhlak. Jadi ada 6 yang menjadi nilai utama dari BUMN. Kemudian ada keterangan selanjutnya, setiap badan usaha milik negara wajib menerapkan nilai-nilai utama core value, sumber daya manusia badan usaha milik negara menjadi budaya perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan badan usaha milik negara
anak perusahaannya, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Kemudian, dalam rangka membangun keseragaman nilai-nilai utama, sumber daya manusia badan usaha milik negara, maka nilai-nilai utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu yang tadi akhlak, agar diimplementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan nilai-nilai utama lainnya pada seluruh grup BUMN. Kemudian, setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan dan turut mengimplementasikan isi surat edaran ini. Oke, jadi ini sekian terkait nilai utama dari BUMN. Semoga teman-teman, kakak, abang, adik, bapak, ibu bisa mendapatkan inti dari core value ini. Nah, sekali lagi saya juga tidak tahu apa yang akan dikeluarkan soal untuk tahun ini ya, karena bisa aja feeling saya studi kasus. Feeling saya studi kasus terkait dengan akhlak tersebut. Nah, teman-teman bisa untuk memahami maknanya jika ingin melihat sumber aslinya itu ada di surat keterangan ini, di surat edaran ini. Bisa dibaca umumnya, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum. Jadi saya tidak memasukin dasar hukum, silakan teman-teman lihat saja langsung di dokumen resminya. Oke, sekian informasi dari saya terkait surat edaran nilai-nilai utama Badan Usaha Milik Negara. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran. Silakan yang ingin diskusi bisa di kolom komentar karena kita sama-sama belajar. Video berikutnya saya akan sharing soal-soal TKD untuk BUMN. Ya, jadi kita sambil menunggu pengumuman sambil mempersiapkan untuk tes sehingga tidak terburu-buru. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.